Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pasti diberikan kesehatan dan kesempatan. Kedua, selawat bertakkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Akbil Nafasihaan NIM 231401030 ingin menjelaskan tafsir Tarbawi Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dan relevansinya terhadap pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daykim mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Artinya, ud'u, serulah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui, biman dalla an sabilihi, dengan siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu, dan jika kalian membalas maka balaslah, bimithli ma uqibtum bihi, serupa dengan apa yang kalian pernah disiksa dengannya. Wala in sabartum, dan sungguh jika kalian sabar, lahuwa khairul lis-sabirin, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan tidak ada kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikin, dan jangan engkau bersedih hati atas kekafiran mereka, dan jangan engkau menjadi dalam sesak dada. Mimma yamkurun, dari apa yang mereka tipu dayakan.
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Asbabun nuzul surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Ayat 125, asbabun nuzul menurut beberapa riwayat seperti yang disebutkan oleh Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi penolakan dan debat orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini menjadi panduan tentang bagaimana dakwah dilakukan secara santun dan penuh kebijaksanaan. Ayat 126 Asbabun Nuzul. Ayat ini turun sebagai bimbingan atas keinginan sebagian sahabat yang ingin membalas perlakuan kejam dari kaum Quraisy, terutama setelah peristiwa syahidnya para sahabat. Namun, Allah memerintahkan kesabaran sebagai sikap yang lebih utama. Asbabun Nuzul ayat 127. Ayat ini adalah bentuk penghiburan bagi Rasulullah SAW yang terus-menerus mendapat tekanan baik secara fisik maupun psikologis dari kaum musyrik. Allah menguatkan hatinya agar tetap sabar. Ayat 128 Asbabun Nuzul sebagai penuguhan dari ayat sebelumnya. Ini adalah janji Allah bahwa orang-orang yang tetap taat dan berbuat baik akan mendapatkan pertolongannya. Adapun relevansi ayat ini terhadap pendidikan, ayat 125, relevansi ayat ini terhadap pendidikan yang bisa kita ambil, strategi pengajaran menekankan pentingnya menggunakan pendekatan yang bijaksana dan sesuai konteks dalam menyampaikan ilmu. Etika, yang kedua, etika berdialog, mengajarkan bahwa dalam perbedaan pendapat kita harus bersikap santun dan menghindari debat kusir. Ketiga, humanisasi pendidikan, mendorong pendidik untuk memahami karakter siswa dan menyesuaikan metode ajar. Dan relevansi pendidikan ayat 126, pendidikan karakter, menanamkan nilai keadilan, tetapi juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan kesabaran. Yang kedua, manajemen konflik, mengajarkan penyelesaian masalah dengan tidak berlebihan dalam membalas, bahkan mendorong pemaafan. Ayat 127, relevansi pendidikannya, kesabaran guru. Dalam proses mendidik, kesabaran adalah kunci utama karena perubahan perilaku dan pemahaman siswa butuh waktu. Ayat 128, relevansi pendidikan, motivasi spiritual, menanamkan kepercayaan bahwa kebaikan dan ketakwaan akan selalu didampingi oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah keteladanan, mendorong pendidik dan peserta didik untuk menjadi teladan dalam kebaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.